speech apparatus and their functions. The first is the lungs. The main function of the lungs is to breathe. The flow of air from the lungs is efficacious for even. Alat-alat bicara dan fungsinya. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru ialah untuk bernafas. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. The second is trachea. The trachea serves to collect air when a person breathes. Yang kedua adalah trachea. Fungsinya adalah untuk mengangkut udara ketika seseorang bernafas. The third is larynx. Larynx serves to continue the flow of air that blows from the lungs to the pharynx. Yang ketiga adalah laring. Fungsi alat ini adalah untuk meneruskan aliran udara yang berhembus dari paru-paru ke faring. The fourth is vocal cords. The main function of the vocal cord is as a valve door that controls the flow of air between the lungs and the mouth or nose. Yang keempat adalah pita suara. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. The fifth is cricoid. The cricoid function as air from the lungs. The cavity can be opened and closed. The throat is a lump at the end of the respiratory tract. This throat tail consists of 4 components. Number 1, cricoid cartilage. Number 2, arytenoid cartilage. Number 3, pair of vocal cords. And number 4, thyroid cartilage. Yang kelima adalah cricoid. Cricoid berfungsi untuk udara dari paru-paru. Rongga tersebut dapat membuka dan menutup. Tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan ini terdiri atas 4 komponen, yakni tulang rawan cricoid, tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan juga tulang rawan tiroid. The sixth is the thyroid. Thyroid functions to help the rate of metabolism by flowing with blood and aids to convert more glucose. Yang keenam adalah tiroid. Tiroid berfungsi untuk mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. The seventh is arytenoid. Arytenoid function to allow vocalization to occur. Yang ketujuh, arytenoid. Fungsinya adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. The eighth is wall of pharynx. Functioning as an air tube that vibrates when the vocal cord vibrates. The resulting language sound is called the pharyngeal sound. Yang kedelapan adalah dinding rongga kerongkongan, yang berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi pharyngeal. The ninth is epiglottis. Its main function is to flip over the larynx, or the voice box that oversees the door of the airways for a squat. This prevents food from getting into the throat. Yang kesembilan, epiglottis. Fungsi utamanya adalah untuk flip atas laring atau kotak suara yang menjaga pintu airways selama menelan. Hal ini mencegah makanan dari masuk ke dalam tenggorokan. The tenth one is tongue. The tongue has various functions, one of which is a speech aid. Without the tongue, men cannot speak perfectly. The tongue is divided into several parts.
namely root of the tongue, base of tongue, middle of tongue, and lips of the tongue and tip of tongue. Yang ke-10 adalah lidah. Lidah memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi lidah adalah sebagai alat untuk bicara. Tanpa lidah, manusia tidak bisa berbicara secara sempurna. Lidah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun lidah, punggul lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. The 11 is uvula. The function of uvula is to produce sounds. Sound produced from behind the tongue and uvula itself. Anatekak. Fungsinya untuk menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak itu sendiri. Twelve is a soft palate. A soft palate function as the formation of language sounds. The sounds of language produced by the killing is called the sound of failure. In short information, it is a passive articulator while the active articulator is the base of the lidah. The sound formed by the base of the tongue is called the dorsum. Yang ke-12 adalah langit-langit lunak. Langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lunak ini disebut bunyi velar. Dalam pembentukan bunyi, ia sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah pangkal lidah. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah disebut dorsum. The 13 is a hard palate. The function of the hard palate is to produce epicopalatal sounds and laminopalatal sounds. Yang ke-13 adalah langit keras. Langit-langit keras berfungsi untuk menghasilkan bunyi apicopalatal dan bunyi laminopalatal. The 15 is teeth. Teeth are divided in two, namely the upper teeth and lower teeth. When forming language sounds, the teeth play an important role, namely upper teeth. The upper teeth usually face with lower lip or tip of tongue. The language sounds produced by the upper and lower teeth are called sound or dental. The language sounds produced by upper and lower lip are called labiodental, while the language formed by upper teeth and tip of tongue is called sound of apico. Yang ke-15 adalah gigi. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah yang disebut bunyi apico-dental. The 16 are lips. The lips are divided into parts, namely the upper lip and the lower lip. The upper lip functions to produce vowel sounds, consonant sounds, and inhibited sounds, while the function of the lower lip is to form vowels. Yang ke-16 adalah bibir. Bibir terbagi menjadi dua bagian, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas berfungsi untuk menghasilkan bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi hambat, sedangkan fungsi bibir bawah adalah sebagai pembentuk bunyi vokal.
The 17th is oral cavity and mouth. Oral cavity with good lips in a vocal message. If shape of mouth is rounded, it will produce a round vowel sound. If shape of mouth is not round, it will produce a vowel sound that is not circular. In general, sound the mouth makes its called sounds that is spoken. Yang ke-17 adalah rongga mulut dan mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar. Kalau bentuk mulut tidak bundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. The 18th is nasal cavity. Language sounds produced through the nasal cavity are called nasal sounds. Nasal sound is produced by tightly closing the airflow in the oral cavity and flowing it out through the nasal cavity. Yang ke-18 adalah rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung.